wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 di Ponorogo. Baiklah, hari ini kita masuk ke pelajaran kedua ya, yaitu tematik. Untuk tematik hari ini kita sudah masuk ke tema 3 ya, yaitu tokoh dan penemuan. Silakan anak-anak siapkan buku tema 3-nya. Kemudian silakan dibuka bukunya halaman 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nanti Ibu akan membahas materi mengenai komponen-komponen listrik. Ya, silahkan disimak. Penemu listrik. Nah, listrik itu ditemukan oleh seorang ilmuwan ya yang bernama Michael Faraday. Ya, jadi Michael Faraday ini adalah tokoh penemu arus listrik, yaitu sehingga dijuluki sebagai bapak listrik. Faraday itu lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris ya. Michael Faraday ini tertarik terhadap ilmu pengetahuan setelah membaca buku Conversation of Chemistry. Akibat kebiasaan membaca buku, akhirnya ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, proses itu kemudian memicu terjadinya arus listrik ya. Jadi arus listriknya itu dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik. Nah, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan-jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Ya, jadi listrik yang kita peroleh ya, kenapa kita bisa menghidupkan televisi, kita bisa menghidupkan kipas angin? Kenapa? Karena adanya arus listrik. Arus listrik itu diperoleh dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu ada banyak. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga panas, pokoknya macam-macam. Nah, kebanyakan kalau kita ini diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian pembangkit listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa, kemudian disalurkan melalui jaringan listrik, kemudian disalurkan menuju menara-menara tinggi, kemudian disalurkan kembali ke gardu-gardu di berbagai daerah ya, di tiang-tiang listrik yang mungkin anak-anak lihat di sekitar anak-anak ya. Jadi kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak berterima kasih kepada para ilmuwan ya yang telah menciptakan arus listrik sehingga memudahkan proses pekerjaan kita. Kita jadi mudah untuk memasak, kita mudah untuk menjalankan sesuatu. Kita kalau misalkan kepanasan tinggal hidupin kipas angin, seperti itu. Nah, sekarang manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti mesin cuci, TV, blender, kipas angin, kulkas, komputer dan lain-lain yang memiliki arus listrik ya. Yang kedua adalah sebagai untuk penerangan ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita masih hidup di zaman tidak ada listrik, kita masih kalau malam-malam kita masih menghidupkan lilin, kita masih sulit mendapatkan penerangan. Tapi zaman sekarang kita sudah mudah semuanya ya. Yang ketiga adalah untuk mengaktifkan alat-alat kedokteran yang membutuhkan aliran listrik, seperti ada alat USG, alat rongsen ya, yang memang membutuhkan arus listrik. Jadi kita juga sebagai pasien itu lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengaktifkan sarana komunikasi ya. Telepon. Dulu sebelum ada handphone kita berkomunikasinya melalui telepon, di mana telepon itu harus dicolokkan ke arus listrik. Sekarang pun seperti itu. Handphone juga. Handphone kalau misalkan tidak dicas menggunakan listrik seperti apa ya, tidak bertahan lama. Kemudian fungsinya adalah untuk menyalakan mesin-mesin pabrik dalam bidang industri. Nah, jadi alat-alat berat ya, alat-alat listrik, alat-alat berat pabrik itu juga menggunakan arus listrik.
Selanjutnya adalah peralatan listrik ya. Kita akan mengetahui apa saja sih komponen-komponen peralatan listrik yang sering kita temui di sekitar kita. Anak-anak boleh sambil membuka bukunya halaman 5. Di situ ada beberapa gambar komponen atau peralatan listrik yang sering kita temui di sekitar kita. Baik, yang pertama, nah ini buat apa nih? Buat ngidupin lampu ya. Nah, namanya adalah saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik ya. Jadi kalau misalkan dalam saklarnya posisi off, maka lampu akan mati. Apabila saklarnya kita hidupkan, maka lampunya akan hidup. Yang kedua ada stop kontak. Nah, ini pasti banyak nih di rumah, di sekolah pun ada ya. Stop kontak ini adalah tempat menyambungnya steker ya, colokan ya, untuk menghidupkan alat-alat elektronik ya. Mungkin bisa nyolokin kipas angin, nyolokin casan, nyolokin magicom. Nah, fungsinya sama seperti saklar, yaitu untuk memutus dan menyambung arus listrik seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada colokan ya. Mungkin anak-anak tahu ya colokan, tapi ada namanya adalah steker. Steker ini adalah alat yang dipasang di ujung kabel listrik yang dicolokkan pada lubang aliran listrik seperti stop kontak ya. Biasanya steker ini terdapat pada alat-alat elektronik ya, pada kipas angin, magicom, kulkas, itu pasti ada stekernya. Selanjutnya ada kabel. Nah, kabel ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya arus listrik sebagai penghubung antara steker dan alat elektronik. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ada baterai. Nah, baterai ini sebagai sumber energi listrik ya. Jadi kalau misalkan ada suatu alat elektronik yang tidak ada kabel colokannya, itu ada baterai ya. Selanjutnya ada dinamo. Dinamo ini adalah sebuah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Biasanya ada di kipas angin, sudah ada dinamonya. Kemudian mobil-mobilan Tamiya yang bisa bergerak juga ada dinamonya. Selanjutnya ada sekring. Nah, sekring ini berfungsi untuk mencegah korsleting listrik agar tidak terjadi kebakaran. Selanjutnya ada resistor. Nah, resistor ini berfungsi untuk menghambat arus listrik agar arus listrik yang mengalir itu tidak terlalu besar serta dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Baik, lanjut. Yang berikutnya ada, nah ini namanya fitting. Fitting itu berfungsi untuk tempat dudukan lampu ya. Selanjutnya ada lampunya. Lampunya itu berfungsi sebagai alat penerangan rumah kita ya. Selanjutnya ada aki. Nih, aki itu biasanya ada di kendaraan ya, ada di mobil, ada di motor. Fungsinya untuk apa? Untuk menyuplai daya listrik bagi komponen kendaraan lainnya. Jadi menyuplai daya listrik ya. Misalkan kan kalau di kendaraan tuh pasti ada listriknya, ada seperti kayak lampu, klakson seperti itu. Nah, itu diperoleh dari aki tersebut. Selanjutnya ini ada transformator ya. Transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik ya. Jadi itu adalah beberapa komponen atau peralatan listrik yang mungkin kita temui di sekitar rumah kita ya. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak paham ya. Anak-anak mengetahui apa saja komponen listrik, apa saja fungsi dan manfaat dari listrik, siapa penemu listrik, seperti itu. Nah, kalau sudah, nih sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya cukup 2 saja ya. Yang pertama, anak-anak silakan buka bukunya halaman 6. Di situ anak-anak menuliskan nama dan fungsi dari peralatan listrik. Di situ ada 5. Anak-anak bebas mau milih peralatan listrik yang mana ya. Anak-anak tuliskan namanya, gambarkan dan tulis fungsinya. Misal nih di nomor 1
Ya, namanya anak-anak gambar fitting. Berarti anak-anak gambar tuh di bukunya, gambar fitting itu seperti apa, dan tuliskan fungsi dari fitting itu. Apa fungsi dari fitting? Untuk sebagai tempat dudukan lampu. Berikutnya sama seperti itu ya. Gambarkan 5 saja. Kemudian yang kedua adalah pasangkan atau cocokkan peralatan listrik dan fungsinya. Itu ada di halaman 7 ya. Di situ ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 gambar peralatan listrik. Nah, anak-anak silakan cocokkan dengan fungsi yang ada di sebelah kanan. Ya, silakan dituliskan. Misal nih, yang A kan gambar apa tuh? Saklar, ya kan? Nah, fungsi saklar itu apa? Apakah ada di poin A, B, C, D, E, F atau G? Dituliskan hurufnya ya. Silakan dikerjakan 1 sampai 6. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak paham dengan tugasnya. Jika anak-anak kurang paham, silahkan bisa hubungi Bu Pita ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.